Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 34 sampai dengan 44. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Begitu banyak orang mengikuti Yesus. Ketika Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka. Ketika hari mulai malam, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah mereka pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa dan kampung-kampung sekitar ini." Tetapi jawab Yesus, "Kamu yang harus memberi mereka makan." Kata mereka kepadanya, "Jadi haruskah kami pergi membeli roti hanya dengan 200 dinar dan memberi mereka makan?" Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Berapa banyak roti yang ada padamu? Cobalah periksa." Sesudah memeriksanya, mereka berkata, 5 roti dan 2 ikan. Lalu Yesus menyuruh orang-orang itu supaya semuanya duduk berkelompok-kelompok di atas rumput hijau. Maka duduklah mereka berkelompok-kelompok. Ada yang 100, ada yang 50 orang. Setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus mengenada ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada para murid supaya dibagi-bagikan kepada orang banyak itu. Begitu juga ikan itu dibagi-bagikannya kepada mereka semua. Dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian orangnya mengumpulkan potongan-potongan roti, 12 bakul penuh, belum termasuk sisa-sisa ikan. Yang ikut makan roti itu ada 5.000 orang laki-laki. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema yang kita renungkan pada hari ini, kamu harus memberi mereka makan. Saudara, Yesus hari ini mengisahkan pesan bagaimana harus memberi kasih pada orang lapar. Makanan dan minuman merupakan kebutuhan manusia yang paling pokok dan mendasar. Maka memberi makan kepada orang lapar merupakan wujud dari tindakan kasih yang paling mendasar. Itulah yang dilakukan oleh Yesus terhadap para pengikutnya. Karena dengan melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Yesus tidak membiarkan mereka pergi dengan perut lapar, melainkan memberi mereka makan hingga kenyang. Karena Yesus membaca gerak-gerik hati orang banyak, Ia tulus memperlakukan mereka apa adanya, termasuk ketika mereka tidak punya apa-apa untuk dimakan. Yesus bertindak dengan memberi makan kepada mereka. Jadi, kedekatan mereka dengan Yesus membawa efek ganda, yaitu hati mereka mengalami ketentraman dan perut mereka mengalami kekenyangan. Ungkapan kasih dan kerinduan akan Allah melalui sesama tidak harus menunggu orang hebat
dan kaya membantu. Tetapi ungkapan kasih yang selalu memegang teguh prinsip yang dikatakan Yesus, kamu harus memberi mereka makan. Sebagai murid Kristus, kita memiliki keharusan untuk menghidupkan orang lain lewat kasih yang kita berikan. Saudara, kita semua dipanggil sebagai agen cinta yang diharapkan memiliki hati tergerak oleh belas kasihan untuk bertindak menolong banyak orang yang susah dalam hidup mereka. Berpedoman pada Yesus, kita diharapkan untuk menjadi rasul belas kasih yang tetap hidup dalam kelimpahan kasih-Nya dan mampu menciptakan realitas sejahtera bagi banyak orang. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dalam doa dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Tuhan, kami hendak beraktivitas. Kami mohon tuntunan dan pemeliharaan-Mu. Jauhkanlah kami dari yang jahat, dan berilah kami kekuatan dan kesehatan. Ajarilah kami untuk saling mengasihi dan mengampuni. Kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga-keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu. Dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.